Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon menggelar rapat koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan di ruang rapat Sekretaris Daerah pada Rabu, 30 April 2025. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon, Tamran Ismail, mengatakan, rapat tersebut dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan di Kabupaten Maluku Tenggara berdasarkan surat keputusan Bupati Maluku Tenggara nomor 208 tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang peningkatan koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan di Maluku Tenggara. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM dari sebelumnya sampai tahun 2016 itu kita temuan di lapangan masih banyak. Terus yang kedua adalah respon atau tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu masih rendah. Jadi misalnya ada temuan dari Balai POM atau Badan POM ya, kita kirimkan untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Ternyata dari data yang kita dapatkan hanya sekitar 20% yang ditindaklanjuti, 80% tidak ditindaklanjuti, sehingga nanti seakan-akan terjadi pembiaran terhadap ketidakpatuhan dari pelaku usaha tersebut. Nah, untuk itu setelah dilaporkan kepada Bapak Presiden mengeluarkan instruksi melalui Inpres 3 2017 untuk meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan dan di bawah koordinasi Kemenko PMK yang di bawahnya untuk di lapangannya nanti dikoordinir oleh Badan POM. Ya, kemudian untuk merespon dalam Inpres tersebut Bapak Presiden menginstruksikan kepada 12 kementerian lembaga termasuk pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Sehingga karena di dalamnya itu juga ada Kementerian Dalam Negeri. Nah, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan peraturan melalui Permendagri nomor 41 tahun 2018 tentang pembinaan dan pengawasan obat dan makanan di daerah. Ya, nah ini hari ini kita menindaklanjuti hal tersebut. Sebenarnya sudah dibentuk 2023. Tapi susunan timnya belum sesuai dengan surat edaran Kemendagri nomor 600 yang 2022. Sehingga hari ini kita merevisi. Terus yang kedua, pada saat pembentukan SK pertama yang 2023 belum dirincikan uraian tugas dari masing-masing OPD. Jadi sehingga itu masih ya sebatas di kertas saja. Ya, nah sehingga kali ini kita ingin lebih rinci siapa bekerja apa, sehingga nanti pada saat Monef kita bisa tahu progresnya seperti apa. Sehingga nanti untuk alat ukur untuk pemerintah daerah sendiri juga nanti untuk melihat bagaimana mereka sudah berperan dalam melakukan pengawasan keamanan pangan. Selain rapat koordinasi, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon juga melakukan sosialisasi inovasi program Desa Pangan Aman, berlanjut dan replikasi oleh pemerintah daerah atau desa, dan Sadar Pangan Aman dan replikasi berkelanjutan sekolah atau madrasah sehat. Paman Baronda dan Saparipos merupakan dua inovasi Balai POM di Ambon yang ini kita harapkan nanti pemerintah daerah, terutama pemerintah desa maupun sekolah itu bisa melanjutkan intervensinya ataupun mereplikasikan kegiatan tersebut. Kenapa? Karena secara sesuai dengan regulasi bahwa keamanan pangan itu merupakan tanggung jawab bersama baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah daerah sampai ke entitas terkecil, artinya kan desa juga nanti desa kelurahan seperti itu. Nah, sehingga kita memberikan pemahaman supaya pemerintah desa maupun nanti di sekolah itu memiliki kesadaran bahwa melakukan pengawasan keamanan pangan di lingkungannya atau di wilayahnya itu sangat penting dan itu menjadi sesuatu yang
kewajiban. Karena apa? Karena baik siswa maupun masyarakat yang ada di desa sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen harus mendapatkan produk yang aman, bermutu, dan berkualitas. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon menambahkan, pihaknya juga telah melaksanakan pelayanan publik di Pasar Langgur, Maluku Tenggara melalui inovasi mobil Trosa. Kami dari Balai POM di Ambon dalam rangka kunjungan koordinasi dan melakukan pengawasan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara. Nah, kegiatan yang pelayanan publik yang kami lakukan adalah inovasi mobil Trosa. Jadi mobil Trosa ini melaksanakan 4 jenis pelayanan, yaitu pemberian informasi dan pengaduan, kemudian juga pemantauan produk, kemudian pengujian sederhana menggunakan rapid test kit terhadap 4 bahan berbahaya, dan juga melakukan sertifikasi dan mendampingi registrasi untuk produk pangan dan obat untuk UMKM dan sebagainya. Nah, berkaitan ini kita laksanakan selama 3 hari. Nah, kita ingin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat supaya nanti, karena Balai POM sendiri cukup lokasinya hanya di Ambon, jadi pada saat kita laksanakan sini kita ingin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Untuk hasilnya sendiri tadi saya belum sempat, nanti insya Allah nanti kita akan sampaikan hasil dari selama 3 hari di Maluku Tenggara. Tim Media Diskom Info Maluku Tenggara melaporkan.